Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan mengungkapkan dengan lisan hasil analisa penerapan hukum Islam tentang Al-Hakim, Al-Hukmu, Al-Mahkum Fih, dan Al-Mahkum Alaih. Saya akan menjelaskan tentang hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerukan syariat Islam seluruhnya kepada manusia, baik yang menyangkut akidah maupun hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan. Tetapi ilmu ushul fikih tidak membahas permasalahan akidah, melainkan hanya membahas tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan, yaitu mengenai aspek dasar yang akan menjadi landasan. Tentu ulama ushul fikih telah mendefinisikan hukum syara' dan telah menjelaskan pembagiannya. Definisi hukum. Apa itu definisi hukum? Hukum menurut bahasa al-man'u yaitu pencegahan. Seperti yang dikatakan orang, hukum al-mason artinya mencegah kuda berlari. Di antaranya perkataan Jarir sebagai penyair. Yang pertama, hakim. Hakim secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Para utusan Allah hanya sekedar menyampaikan risalah dan hukum-hukumnya saja. Mereka semua tidak menciptakan atau menetapkan hukum, sementara para mujtahid cuma sekedar menyingkap tabir-tabir hukum. Mereka juga bukan pencipta hukum syariat, sekalipun secara adat mereka juga terkadang disebut hakim atau Abdullah Yusuf Al-Judai. Dalam masalah hukum ini, seluruh ulama menyepakati konsep di atas terbukti. Mereka juga sepakat memaknai hukum sebagai kitabullah, bukan kitab ar-rasul atau kitab al-mujtahidin. Terkait pembedaan ini, Abdul Wahid Khilaf membagi menjadi 3 kelompok, yaitu mazhab Asy'ariyah atau pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua, mazhab Mu'tazilah, yaitu pengikut Wasil bin Atha. Dan yang ketiga, mazhab Maturidiyah atau pengikut Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, mahkum al-fih. Yang dimaksud dengan mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif atau pembebanan. Taklif yang berasal dari Allah ditujukan pada manusia dalam setiap perbuatannya. Tujuan dari taklif ini tidak lain adalah sebagai bentuk uji coba atau ibtila dari Allah kepada para hambanya, supaya dapat diketahui nama hamba yang benar-benar taat dan mana hamba yang maksiat kepadanya. Terdapat perbedaan syarat untuk absahnya sebuah taklif dalam perbuatan, diantaranya adalah: pertama, perbuatan tersebut harus diketahui secara sempurna oleh seorang mukallaf sehingga tergambar tujuan yang jelas. Yang kedua, perbuatan itu diketahui berasal dari zat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan taklif. Sebab dalam pengetahuan ini seorang akan diperhatikan dalam masalah ini adalah mengenai pengetahuan. Yang ketiga, yaitu perbuatan tersebut harus bersifat mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Dan yang terakhir yaitu mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syari'. Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi 2 persyaratan, yaitu: pertama, mukallaf tersebut harus mampu memahami dalil taklif, artinya ia mampu memahami nas-nas perundingan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan kemampuan sendiri atau melalui perantara. Hal ini
penting, sebab seseorang yang tidak mampu memahami dalil atau petunjuk taklif, maka ia tidak mungkin melaksanakan apa yang ditaklifkan kepadanya. Yang kedua, yaitu seseorang itu harus diharuskan ahlan lima kullifa bihi, atau cakap atas perbuatan yang ditaklifkan kepadanya. Sampai sini tentang pembahasan saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.